Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Pagi. Nah, apa kabar hari ini? Baik. Ya. Jadi hari ini ada yang tidak masuk sekolah. Masuk. Nah, kalau begitu Ibu ambil absen dulu. Yang pertama, Ibu panggil, sebut dengan cita-cita kalian. Yang pertama Alisa, Anissa, Anugrah, Farid Jumi, Vanessa Tahuminggen, Julian Mega, Jennifer, Signa Beobi, Virginia Tamalala, Yoneser Saban, Yulianda Partada, Natasha Christine Fada, Alvan Ati, Olivia Malang, Nah, karena semua hadir hari ini, maka sebelum kita belajar hari ini, kita harus berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ibu minta ketua kelas memimpin kita dalam doa agar pembelajaran hari ini dapat kita pahami dalam proses pembelajaran hari ini. Ketua kelas dipersilakan maju. Terima kasih ketua kelas yang telah membawa kita dalam doa. Nah, anak-anak sekalian, Ibu minta semuanya berdiri. Nah, kita menyanyi lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila, agar kita lebih semangat dalam proses pembelajaran hari ini. Ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah penuntunmu. Rasio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila rasa negara, rakyat kami mampu sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Semangat kelas 5-nya mana? Yes. Nah, anak-anak sekalian, lebih semangat lagi. Kita tunjukkan semangat kita. Mana semangatnya? Nah, anak-anak, hari ini
Kita 1, 2, 3. Yes, 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 yes. Nah, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, di hari ini kita akan belajar materi tentang pendidikan Pancasila. Namun, perlu anak-anak ketahui bahwa tujuan pembelajaran kita di saat ini yaitu agar siswa mampu lebih memahami dan menjelaskan arti dan makna Pancasila. Yang kedua, siswa bisa menyebutkan bunyi Pancasila dan simbolnya. Ketiga, siswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, hari ini pembelajaran kita pada bab 1 yaitu Pancasila dalam kehidupanku. Nah, anak-anak sekalian, coba perhatikan gambar yang Ibu tayangkan di depan. Gambar apakah itu? Burung Garuda. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia melambangkan dengan Garuda Pancasila. Nah, anak-anak sekalian, Pancasila adalah dasar negara Indonesia, merupakan filsafat dan ideologi negara kita. Nah, yang di dalamnya terdiri dari 5 sila Pancasila yang berbunyi, ada yang tahu tidak? Bunyi dan simbol Pancasila. Siapa yang tahu? Simbol dan bunyi Pancasila 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada yang tahu? Sila ke-1. Apa? Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa. Simbolnya apa? Bintang. Pancasila yang kedua. Simbolnya apa? Dan sila yang ketiga, pohon beringin. Yang keempat, kepala banteng. Dan yang kelima, kaki dan kapas. Nah, itulah bunyi dan simbol-simbol Pancasila. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Nah, nilai-nilai apakah itu? Ada yang tahu? Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan yang terakhir nilai keadilan. Nah, anak-anak
anak-anak sekalian, adapun nilai-nilai ketuhanan yaitu apa? Ada yang tahu? Nilai ketuhanan yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa? Apa? Nilai ketuhanan mengajarkan kita untuk apa? Yaitu untuk percaya dan beribadah kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, menghormati orang lain meskipun kita berbeda apa? Agama. Nah, nilai yang ketiga, nilai yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai ini mengajarkan kita untuk apa? Baik dan ramah kepada semua orang. Dan yang kedua, menghargai orang lain. Yang ketiga, bertindak adil dan tidak memiliki kasih dan harus jujur. Dan yang terakhir, sopan santun, berbicara dan bertindak dengan baik. Nah, nilai yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia mengajarkan kita untuk saling apa? Saling menyayangi sesama warga Indonesia, negara Indonesia. Meskipun kita berbeda suku, berbeda bahasa atau agama. Nah, yang berikut bersatu dalam perbedaan. Yang ketiga, cinta tanah air. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Nah, dan menjaga persatuan negara kita. Nah, nilai yang keempat yaitu kerakyatan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai yang ketiga ini mengajarkan kita tentang apa? Mengutamakan musyawarah dan mufakat. Kita harus berdiskusi dan mencari solusi. Kita harus bersama-sama melakukan. Nah, dan yang kedua, menghormati pendapat orang lain. Nah, yang ketiga, memutuskan sesuatu dengan bijak dalam musyawarah. Dan yang terakhir, taat pada aturan. Nah, nilai yang kelima mengajarkan kita untuk apa? Berbagi dengan sesama, membantu teman yang sedang kesulitan, bersikap adil dan tidak pilih kasih. Dan yang terakhir, menghormati hak orang lain. Semua orang punya hak yang sama. Adapun penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, contoh penerapan
Pancasila dalam kehidupan. Nah, penerapan nilai-nilai Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan di rumah. Apa itu? Coba perhatikan di tayangan depan. Penerapan di rumah, misalnya apa tuh? Berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Nah, menghormati orang tua, anggota keluarga. Nah, itu adalah contoh penerapan di rumah. Nah, kalau penerapan di sekolah, misalnya apa? Coba menghormati guru dan teman-teman. Kalau penerapan di masyarakat, misalnya menghormati tempat ibadah agama lain, tidak mengganggu ibadah orang lain yang sedang beribadah. Nah, itu adalah contoh penerapan di masyarakat. Dan yang kedua, penerapan nilai Pancasila yang kedua. Contoh penerapan di rumah. Apa? Membantu orang tua. Dan yang kedua di sekolah. Contoh penerapan di sekolah. Bersikap apa? Bersikap ramah, sopan. Dan teman-teman, membantu teman-teman yang sedang kesulitan. Dan contoh penerapan di masyarakat. Apa? Menolong tetangga yang dibutuhkan bantuan. Dan penerapan yang ketiga, yaitu penerapan sila persatuan Indonesia. Contoh penerapan di rumah. Apa? Persatuan Malaysia. Menjaga kerukunan keluarga. Nah, kalau di sekolah, ikut serta dalam kegiatan apa? Kegiatan sekolah. Nah, itu yang harus kita terapkan di sekolah. Nah, yang berikut contoh penerapan di masyarakat. Ikut serta dalam kegiatan kemasyarakat. Menjaga kebersihan lingkungan. Nah, contoh penerapan nilai Pancasila yang keempat. Misalnya di rumah, apa? Musyawarah menentukan apa? Makanan malam bersama keluarga, mendengarkan pendapat apa tuh? Anggota keluarga yang lain. Nah, kalau di sekolah apa? Berbagi alat tulis, membantu teman yang sedang membutuhkan. Nah, contoh penerapan di masyarakat. Pada sila keempat, apa? Ikut serta dalam pemilihan kepala desa atau RT, mendengarkan pendapat orang lain. Nah, itu adalah contoh-contoh penerapan sila keempat yang harus kita terapkan, baik itu di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nah, kita lihat contoh penerapan sila ke-5. Nah, contoh penerapan di rumah.
Berbagi tugas di rumah dengan adil. Tidak mementingkan diri sendiri. Membantu anggota keluarga yang kesulitan. Nah, kalau di sekolah, contoh penerapannya tidak mengambil milik teman tanpa izin. Dan contoh penerapan di masyarakat, membantu orang yang kurang mampu, tidak melakukan tindakan korupsi. Nah, itulah dari kelima penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita, baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, anak-anak sekalian, dari materi dan penjelasan yang telah Ibu sampaikan, apakah kalian semua sudah memahami? Atau ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Kalau tidak, maka kita akan berdiskusi kelompok. Nah, Ibu akan bagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, dari ketiga kelompok ini, Ibu akan, ini kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini, Ibu akan kasih soal tentang penerapan, contoh penerapan nilai sila ke-1 dan ke-2. Dan untuk kelompok 2, Ibu kasih soal tentang contoh penerapan nilai Pancasila yang ke-3 dan ke-4. Dan untuk kelompok 3, yaitu contoh penerapan nilai-nilai Pancasila yang ke-5. Nah, dari ketiga kelompok ini, berikan contoh, baik itu contoh penerapan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nah, setelah kalian mempelajari dan mengerjakan tugas kelompok yang Ibu berikan, selesai itu kalian akan mempresentasikan di depan. Satu kelompok minimal 2 orang yang akan maju untuk mempertanggungjawabkan hasil kelompoknya masing-masing. Apakah penerapan-penerapan yang kalian diskusi bersama sudah sesuai dengan contoh-contoh penerapan baik di rumah dan di sekolah dan di masyarakat. Kelompok 1, contoh penerapan di rumah, contoh penerapan sila ke-1 dan ke-2, sila ke-3 dan ke-4. Yang terakhir kelompok 3. Nah, dalam diskusi kelompok, Ibu memberikan kesempatan 15 menit untuk kalian mendiskusikan hasil kelompok kalian masing-masing. Kemudian setelah itu selesai dari hasil diskusi kalian, silakan yang sudah selesai maju mempresentasikan
menyaksikan hasil diskusi kalian masing-masing. Nah, silakan waktu 15 menit. Apa yang akan maju dan apa yang akan baca hasil diskusi. Bagaimana Vanessa? Silakan. Silakan, mau yang kecil. Nah, bagaimana? Ada kesulitan? Mana? Mana kelompok 3? Ayo. Sudah? Ayo, bagaimana? Silakan. Bagaimana kelompok 1? Ada kesulitan? Bagaimana? Bagaimana kelompok 2? Ada kesulitan? Nah. Bagaimana kelompok 3? Semua bekerja bersama-sama, jangan hanya satu orang. Yang ada kesulitan, mohon bertanya. Bagaimana? Sudah? Waktu sisa 10 menit.
satu. Ayo diskusi bersama. Nugra, mana? Ayo, sama-sama kerjakan. Alvan, kelompok 3. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Harap bekerja sama-sama dalam diskusi kelompok ini. Harap kerjasama. Waktu sisa 7 menit. Jadi waktu untuk diskusi masih tersisa 7 menit. Silakan sama-sama untuk berdiskusi. Alvan, sudah? Ada kesulitan? Harap kerjasama. Banyak contoh toh, baik penerapan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat.
tersisa 3 menit. Siap-siap presentasi hasil diskusi masing-masing kelompok. Ada yang sudah selesai? Sudah. Nah, kita tunggu kelompok 1 belum selesai. Waktu sisa 1 menit. Siap-siap untuk kelompok Ibu aja, kelompok 2 yang terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusi. Jadi siap-siap untuk kelompok 2. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Semuanya berdiri. Alfanati belum selesai. Nah, kita tepuk semangatnya dulu dong. Tepuk semangat. Oke, sekali lagi tepuk semangat. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali dan kelompok 2 silakan maju presentasi hasil diskusi. Silakan dan kelompok yang lain, tolong perhatikan hasil diskusi dari kelompok 2. Apakah bentuk penerapan mereka baik di rumah, di sekolah, di masyarakat yang mereka diskusikan sudah sesuai atau belum? Silakan kelompok 2. Kami kelompok 2 siap menyampaikan hasil diskusi kami. Contoh, penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah, di rumah dan di masyarakat pada sila ketiga dan keempat. Yang pertama, yaitu contoh penerapan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Contoh penerapan di rumah misalnya, menjaga kerukunan keluarga, tidak membeda-bedakan anggota keluarga, bekerja sama menyelesaikan pekerjaan rumah bersama. Contoh penerapan sekolah misalnya, ikut serta dalam kegiatan sekolah yang mempersatukan siswa, menghormati bendera merah putih, tidak berbuka
bicara dengan teman. Untuk penyerapan di masyarakat misalnya ikut serta dalam kegiatan masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati budaya dan nilai lain. Dan yang kedua, contoh penerapan sila keempat kerakyatan yang dipimpin pada hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Contoh penerapan di rumah, misalnya musyawarah menentukan menu makan malam bersama keluarga, mendengarkan pendapat anggota keluarga lain, menerima keputusan bersama meskipun tidak berpedoman sepenuhnya sesuai keinginan sendiri. Contoh penerapan kesimpulan, misalnya terbaik berbagi alat tulis dengan teman, membantu teman yang membutuhkan bantuan, bagaimana memilih teman tanpa izin. Contoh penerapan di masyarakat, misalnya ikut serta dalam pemilihan kepala desa RT, mendengarkan pendapat orang lain, menerima keputusan bersama. Itu hasil diskusi kami. Terima kasih. Jika ada saran yang masukan dari kelompok yang lain, silakan. Terima kasih atas saran dan pendapat dan masukan kepada kelompok kami. Kami akan tutup diskusi ini dengan dan assalamualaikum dan warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 1, kelompok 3, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok 2, siapa suka duduk? Ayo berdiri. Kelompok 2 nih, ayo maju. Yang tadi 2 orang yang presentasi, ayo. Dan belum ada pertanyaan dari kelompok lain. Nah, kelompok 1 dan 3, apakah presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2 sudah sesuai dengan aturan, baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat? Sudah sesuai atau belum? Sudah. Apa? Sudah. Betul? Nah, jika sudah sesuai, maka contoh penerapan pada kelompok 2 ini diharapkan diterapkan di rumah kalian masing-masing. Nah, kalau sudah sesuai, dipersilakan duduk untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk untuk kelompok 2. Nah, yang selanjutnya kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju, presentasikan hasil diskusi. Silakan. Kelompok lain diharapkan untuk memperhatikan apakah sudah sesuai atau belum. Silakan. Suara dibesarkan sedikit.
dari diskusi mereka sudah sesuai dalam penerapan Silaga 1 dan P2. Apakah sudah sesuai atau belum? Betul. Baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Menurut kelompok 3 dan kelompok 2, apakah sesuai atau belum? Betul. Oke, kalau memang sudah sesuai, kelompok 1 silakan menutup diskusi. Baca duduk. Yang terakhir kelompok 3. Namun sebelumnya beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Dan Ibu harap suara diperbesarkan sedikit, ya. Dan kelompok lain diharapkan untuk perhatikan ke depan. Dan kami dari kelompok kita siap menyampaikan hasil kami contoh penyerapan nilai-nilai pendidikan di sekolah, di rumah dan di masyarakat pada tinggal kelima. Contoh penyerapan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penyerapan kelima misalnya berbagai tugas di rumah dengan adil, belajar akan menentukan diri sendiri, membantu anggota keluarga lebih berkebutuhan. Contoh penyerapan di sekolah misalnya bagi alat tulis dengan teman membantu teman dalam bukan bantuan tidak dengan kemudian teman tanpa izin. Contoh penyerapan di masyarakat misalnya membantu orang yang kurang mampu tidak melakukan tindakan korupsi. Pasti dalam kegiatan itu hasil diskusi kami. Terima kasih. Jika ada saran dan masukan dari kelompok yang lain. Nah, kelompok 1, 2. Apakah ada saran dan masukan untuk kelompok 3 dari hasil diskusi mereka? Apakah sudah sesuai atau belum? Atau ada yang ditambahkan? Betul, sudah sesuai? Betul. Ulang. Betul, sudah sesuai? Betul. Ya, kalau sudah sesuai, maka silakan kelompok 3 menutup hasil diskusi. Terima kasih atas saran dan pendapat dan masuk kepada kelompok kami. Kami akan tutup diskusi ini dengan berucap Assalamualaikum dan warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk dan kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Nah, anak-anak sekalian, karena dari diskusi kalian hari ini kalian sudah memahami semuanya menyangkut dengan materi yang sudah Ibu sampaikan, maka Ibu akan menguji kalian dengan memberikan lembar kerja siswa atau LKPD untuk kalian kerjakan, melihat sejauh mana pemahaman kalian. Bisa?
Ibu harapkan semua dapat dijawab dengan benar. Silakan. Silakan disilang.
Nah, anak-anak sekalian, dengan hasil LKPD kalian, maka berakhir pula akan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga pembelajaran hari ini boleh kita pahami dan kita terapkan contoh-contoh penerapan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah, bahkan di masyarakat. Nah, pada minggu depan, pada pertemuan selanjutnya, kita akan berjumpa lagi. Jadi diharapkan persiapkan untuk materi yang selanjutnya. Nanti dipersiapkan di pertemuan yang selanjutnya. Diharapkan materi hari ini boleh kalian praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ibu mau lihat mana tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Nah, anak-anak sekalian, sekali lagi untuk kita lebih semangat. Tepuk semangat. Nah, anak-anak kelas 5, mana semangatnya? Nah, pembelajaran hari ini telah selesai, maka Ibu memberikan motivasi kepada kalian. Mohon diterapkan apa yang sudah Ibu sampaikan dalam materi hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup materi, Ibu mau minta coba satu orang bisa sampaikan penerapan Pancasila ke-1 di sekolah. Siapa yang bisa? Coba. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apa? Pancasila ke-1 yang bisa kita terapkan di sekolah misalnya. Apa? Apa? Coba. Misalnya apa? Ayo. Ayo. Misalnya contoh di sekolah apa? 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 Doa. Nah, berdoa kelompok, walaupun setutup ya, kelompok 1. Kira-kira penerapan contoh dari istilah ke-1 yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, kira-kira betul atau salah? Apa? Betul. Nah,
Tuntutannya apa? Membantu orang tua. Kalau di masyarakat, apa? Contohnya apa? Apa? Gotong royong. Nah, ada lagi. Kalau sila kedua, apa yang bisa kita terapkan di sekolah, di rumah, di masyarakat? Apa? Apa Alvan? Hmm? Iya. Apa? Membantu teman yang mengalami kesusahan. Nah, Ibu mau kasih pertanyaan. Kira-kira kalau teman kalian dikena bully, bully itu apa? Pukul, apalagi? Hina, apalagi? Nah, ketika kalian melihat, apa yang harus kalian lakukan? Bantu. Itu adalah contoh penerapan sila kedua. Nah, Ibu mau lihat semangatnya dong. Semangat kelas 5. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak? Apa? Ada pertanyaan? Tidak ada. Semoga pembelajaran hari ini bisa diterapkan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, untuk menutup akan pembelajaran kita hari ini, tadi kita diawali dengan doa dalam proses pembelajaran, maka kita harus tutup dengan doa. Nah, Pak Desa, maju untuk membawa kita dalam doa untuk mengakhiri dan menutup proses pembelajaran hari ini. Silakan Pak Desa. Nah, sebelum orang berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau semuanya berdiri. Nah, Ibu mau lihat semangatnya kelas 5. Silakan untuk membawa kita dalam doa.
Oke. Nah, terima kasih anak-anak untuk proses pembelajaran hari ini. Silakan duduk kembali.